Di dalam Al-Quran itu ada kalam-kalamullah seperti tadi bunyinya Yasin, alif lam mim ra, alif lam mim sad, kaf ha ya ain sad, ha mim ain sin qaf. Al-Hikmah itu katanya sirullah. Sedangkan di surat-surat, ayat-ayat di dalam Al-Quran, bahkan huruf-huruf di dalam Al-Quran memiliki khadam. Betul. Al-Hikmah kata Abah Haji Iskandar bin Haji Ismail bukan ilmu khadam, tapi ilmu sirullah. Kalau ilmu khodam itu mengamalkan hijib-hijib. Khusus kita menggali masalah khodam, masalah keilmuan hikmah ataupun hijib-hijib berdasarkan kitab-kitab autat, wafak dan sebagainya. Sementara al-hikmah itu sirullah. Nah, apakah tidak bermasalah? Karena al-hikmah kan mengamalkan Quran. Al-Quran ada khodamnya. Bagaimanapun juga tetap al-hikmah disebut sirullah. Mengapa disebut sirullah? Berarti ada rahasia Allah. Kendati pun yang kita amalkan ada khodam, toh kita kan tidak meminta kepada khodam. Toh kita tidak pernah meminta penjagaan kepada khodam. Nah inilah beda ilmu sirullah dengan ilmu-ilmu hikmah. Kalau ilmu-ilmu hikmah ada yang khusus dia memanggil khodam, menghadirkan khodam makhluk, ya, baik itu khodam sifatnya korin atau jin pendamping atau jin sendiri dari jenis jin, makhluk dari jenis jin, khodam dari jenis jin, atau dari jenis jin yang khusus korin pendamping, atau khodam daripada amal atau ayat. Nah itu kerja ilmu hikmah. Sementara ilmu al-hikmah, meskipun amalan yang dibaca adalah Quran, sedangkan Quran adalah ada khadamnya, tetap namanya sirullah karena kita menuju Allah, menuju ridho Allah sesuai dengan amalan ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Nah, kayaknya ini sebetulnya ilmunya tarekat, ilmunya tarekat, dasar ilmu tarekat. Al-hikmah ini sebetulnya amalan tarekat. Ya. Jadi tetap ilmu ini tidak bisa dikatakan ilmu khodam. Tetap ditegaskan al-hikmah adalah sirullah. Meskipun amal al-hikmah Quran ada khadamnya, kita tidak meminta kepada khadam. Kan kita tidak menghadirkan khadam. Masalahnya khadam itu aktif, ada di sekitar kita, menjaga kita. Rahasia Allah, itulah namanya sirullah. Sementara ilmu hikmah, dia memang mengkaji khusus langsung. Bagaimana menghadirkan khodam, bagaimana khodam itu hadir, bagaimana khodam itu bisa bekerja. Kalau kita ini yang tuju Allah, karena ilmu thariqah, itulah sirullah. Hakikatnya ilmu sirullah. Jadi termasuk surat Yasin. Bukan hanya kalimat Yasin ada khodamnya, tapi surat Yasin dijaga oleh khodam bernama Syekh Ismail Jabarti. Jadi saya ralat tadi bukan itu. Jadi khodamnya dari surat Yasin Syekh Ismail Jabarti. Khodamnya ayat kursi Syekh Kondias. Syekh Kondias atau Syekh Kondiasin, itu ayat kursi. Khodamnya surah Al-Ikhlas Syekh Abdul Wahid. Nah, bagi kalangan ahli hikmah, mereka khusus untuk menghadirkan ini. Mereka hadam. Bolehkah ikhwan al-hikmah mempelajari ilmu hikmah? Rata-rata ikhwan al-hikmah juga belajar ilmu hikmah. Dasarnya al-hikmah sudah bisa kita membedakan i'tikad kita. I'tikad kita kan menuju Allah. Sehingga kita tidak syirik lagi kepada khodam-hadam. Khodam itu diperintahkan saja. Bagi sahabat-sahabat yang sudah makomnya, keilmuannya sudah paham, tauhid tasawufnya sudah bagus, maka tidak lagi i'tikadnya dipermasalahkan karena kita tuju Allah. Ngobrol pun masalah dengan khodam-hadam ini udah kerjanya wali Allah, kerjanya orang-orang ilmu kebatinan ya biasa artinya kan, bukan hal yang sesuatu yang sesuatu yang harus dihindari selagi akidah kita kuat. Al-quwatul syariah, al-quwatul akidah. Jadi pondasi kekuatan akidah kita kuat, syariat kita kuat, enggak jadi masalah. Cuman karena al-hikmah ini fokusnya kepada sirullah agar hati kita ini tidak menyimpang dari akidah. Tidak kita diselewengkan dari akidah ketauhidan. Boleh mempelajari, boleh, asalkan satu hal, kita tauhid kita sudah kuat. Bahwa kita yakin bahwa kita minta pada Allah, kita menuju Allah. Masalah ada yang lain-lain itu sebenarnya itu bonus Allah kalau dalam sirullah. Nah, kalau di ilmu hikmah memang khusus ditujukan menghadirkan makhluk, menghadirkan ini sebagai khodam dan sebagainya. Kemudian pertanyaan lagi apa tadi? Tentang sirullah tadi. Nah, lalu ilmu ini al-hikmah ini kan sirullah. Sirullah ini didapatkan dari proses pendekatan kepada Allah, taqarrub ila Allah.
Jadi kunci sirullah adalah dekat pada Allah, menjadi hamba. Allah tidak mungkin memberikan rahasianya, membuka rahasianya kepada orang-orang tidak dikehendaki. Jadi Allah akan memberikan rahasianya kepada orang-orang yang dekat, yang dikehendakinya. Setiap yang dikehendaki oleh Allah adalah orang-orang taqarrub ila Allah. Nah, mendekati Allah wabil khusus adalah menjalankan perintah Allah. Perbedaan pokok lagi pada kenyataan sehari-hari antara ilmu sirullah dengan ilmu khodam. Kalau ilmu khodam kapanpun, dimanapun bisa dihadirkan. Sementara sirullah itu haknya Allah. Jadi terserah Allah menghadirkan dalam bentuk apa, kapan, terserah Allah. Pada saat terjadi, disitulah Allah hadirkan sirullah, namanya ma'unah, pertolongan Allah. Sementara orang-orang yang belajar non sirullah, bukan sirullah, ilmu khodam, kapanpun dia bisa hadirkan dengan ritual tertentu atau dengan cara tertentu. Nah, oh enak, tidak. Kenapa? Dikhawatirkan di dalam ilmu khodam itu kesyirikan, ada utang budi kita kepada makhluk yang bernama khodam tadi. Apapun jenisnya, apakah jin dan sebagainya. Ya. Jadi kalau khodam pada amalan ini sebenarnya termasuk sirullah. Pada amalan al-hikmah termasuk sirullah. Walaupun ada di antaranya yang bisa dihadirkan, tapi harus dengan proses tertentu, dengan menguatkan akidah ketauhidan. Bisa dihadirkan, bisa. Di al-hikmah bisa. Bisa pondasi kita kuat, bisa menghadirkan khodam-khodam ayat. Ada kejadian ikhwan-ikhwan yang belajar. Kepengen surat Al-Ikhlas, khadam kerejekian, amalkan 10.000, 50.000, 70.000 kali surah Al-Ikhlas, nanti akan hadir khadam surah Al-Ikhlas Syekh Abdul Wahid. Sah. Karena terjamin apabila kita ada ilmu yang bersanad. Tapi kalau ilmu khadam jin, jelas tidak dibenarkan. Pasti ada utang budi. Jadi ini perbedaan antara khadam jin dengan khadam amalan. Kalau khadam penjaga daripada amalan, itu haknya Allah. Tapi ada di dalam ilmu hikmah atau di al-hikmah yang kita ini sudah memahami ya, dasar-dasar fikihnya, dasar syariatnya, ilmu al-hikmah ini dapat melakukan ikhtiar-ikhtiar seperti itu. Tapi pertanyaan lagi, untuk apa menghadirkan gitu loh. Ya. Karena al-hikmah diajak untuk seindah-indah ilmunya tetap berpedoman pada hukum. Artinya kita tidak menghadirkan apapun, kita tuju Allah. Sudah, tak kasih tujuan gitu. Al-hikmah ini Allah itulah. Itu kesimpulannya. Kalau al-hikmah ini nuju Allah, bukan nuju khodam. Sebetulnya ilmu al-hikmah ini lebih tinggi pada ilmu hikmah. Ilmu al-hikmah itu sudah pasti mempelajari bahwa itu ilmu hikmah. Ilmu hikmah belum tentu al-hikmah. Al-hikmah sirullah, makomnya itu ilmu hakikat. Di atas tarekat, induk daripada tarekat. Kalau sebetulnya itu amalan ilmu-ilmu wali-wali, ilmu-ilmu wong bertarekat. Makanya sanad al-hikmah itu sanad tariqah. Yang kita baca ya Allah ya hayyu ya qayyum azim rabbal alamin itu dari tarekat. Dari mana sanad silsilahnya amalan ya Allah ya hayyu ya qayyum azim rabbal alamin. Itu perbedaan pokok ilmu khadam dengan ilmu al-hikmah. Kalau ilmu al-hikmah itu sirullah, tak baca kita setiap waktu nak panggil apa tak baca. Tapi kita hanya menyerahkan kepada Allah, wa fawidu amri ilallah. Jadi, sementara ilmu khadam memanggil, menghadirkan makhluk. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Boleh, tapi hati-hati. Ini yang bisa mencidrai ketauhidan kita. Bisa jadi ada khadam yang tidak baik, jadi tumbal. Nah, kita ada utang budi kepada khadam-khadam. Di dunia kita dibantu, nanti di sakaratul maut ditanya, aku pernah bantu kamu. Nah, inilah perkara yang dikhawatirkan dengan ilmu khadam. Makanya al-hikmah bukan ilmu khadam. Masalah di al-hikmah ada khadam, itu rahasia Allah. Sebab janji Allah, Al-Quran memang ada penjaganya. Tapi khodamnya bukan bangsa jin. Tapi khodam daripada amalan, yaitu malaikat Allah. Jadi beda khodamnya. Khodamnya amalan di al-hikmah adalah malaikat Allah.